Pemirsa, petualangan Bujang Musi Palembang, Sumatera Selatan kali ini menuju ke sebuah perkampungan terpencil yang ada di dalam hutan lingkungan perkebunan sawit. Lebih daripada itu, bahkan dulunya perkampungan ini berada di dalam hutan belantara yang ditumbuhi pepohonan besar dengan diameter sekitar 2 meter. Kisah bertahan hidup di hutan belantara ini menjadi inspirasi kita galo-galo. Seorang bapak yang bernama M. Linsan berasal dari desa Epil, kecamatan Lais, Musi Banyuasin lah yang menemukannya. Lokasi ini masuk wilayah Dusun Tigo, Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lincir, Musi Banyuasin. Perkampungan ini sudah ramai penduduknya. Ada sekitar 400 kepala keluarga sudah menetap di sini. Mereka terdiri dari ragam suku, diantaranya suku Musi, Belido, Jambi, dan lain-lain. Sudah ada beberapa fasilitas umum di sini. Pecak Sikok Masjid yang berdiri di Simpang Tigo, tidak jauh dari kediaman Pak Kadus Alex. Ada juga fasilitas PAUD yang terbuat dari papan dengan sarana permainan yang seadonyo. Dan ada SD yang sudah permanen. Bangunan SD ini baru mendapat keperhapan dari Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2022 ini. SD ini berstatus SD negeri bernama SD Negeri Simpang Bondon. Gagasan awal pembuatan SD ini diprakarsai oleh Pak Bondon di tahun 2004 lalu dengan siswa awalnya berjumlah 7 orang. Bangunan awal SD ini atas bantuan dari PT WKS dan awal peresmiannya di tahun 2007 oleh Bupati Musi Banyuasin kala itu, Haji Alex Nurdin. Di sini juga terdapat pasar kalangan. Pasar kalangan cuma digelar di hari tertentu baik. Di Simpang Bondon ini pasar kalangannya ada di hari Rebo. Fasilitas kesehatan juga terdapat di sini, bernama Poskesdes Simpang Bondon, dan ditugas ke 2 wong bidan jago yang sudah ngabdi ke dirinya selaku honorer selama 13 tahun. Namun untuk keberaduan ambulans kami tidak terjingok. Pemirsa, untuk tiba di lokasi ini, perjalanan kami mulai dari simpang D1 sampai D4 Desa Tampang Baru. Dilanjut ke melintasi jalan gas Medco Energi Sumpal sejauh puluhan kilometer atau dengan lama waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Pertambangan migas ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pendirinya tentu bangsa Belanda yang kala itu menjajah Indonesia. Sebelum dibukanya pengeboran migas, lokasi ini ialah hutan rimba belantara yang menjadi habitat hewan buas pecah harimau Sumatera. Lokasi pengeboran migas paling terkenal di wilayah ini ialah Sumpal. Sebutan Sumpal itu dinamai oleh bangsa Belanda. Sementara wong pribumi nyebutnya Lamban Lului. Sumpal merupakan singkatan dari Sumatera Palembang. Pemirsa, ada rumor yang sangat terkenal di lokasi ini, yaitu tentang cerita harta karun peninggalan Belanda. Dikisahkan setelah kemerdekaan Indonesia, bangsa Belanda harus rela ninggal ke segala aset perusahaan pengeboran di sini. Bahkan lokasi Sumpal ini dulunya sengaja dirancang oleh bangsa Belanda sebagai kota kecil yang dilengkapi dengan fasilitas hiburan dan lain-lain. Menurut keterangan dari narasumber Bapak Usman AR selaku mantan kepala desa, lokasi Sumpal ini rame nian sama pecah kota-kota kecil di luaran. Saat Belanda harus angkat kaki dari Nusantara, segala asetnya disembunyikan di dalam hutan wilayah ini. Harta-harta tersebut disimpan dalam bunker beton dan menjadi rahasia. Masih menurut Pak Usman AR, tokoh masyarakat Tampang Baru, beberapa harta milik Belanda tersebut lah banyak yang ditemukan. Namun, ada sikok bunker yang menjadi misteri.
yang mana bunker tersebut sudah dinaungi oleh energi magis yang kuat dan sampai saat ini belum ditemukan. Itulah kira-kira rumor yang beredar di sini. Pemirsa, kami tidak bermaksud untuk menguak keberadaan bunker tersebut, melainkan nak ngangkat kisah awal terbentuknya perkampungan Simpang Bondon yang berada di persimpangan menuju ke arah pengeboran minyak Sumpal. Inilah pemukiman penduduk yang kami maksud ke. Untuk itu, kami sengaja datang menemui Pak Alexander selaku kepala dusun di sini. Perkampungan ini terbentuk bermula dari seorang bapak yang bernama M. Linsan. Nama panggilan akrabnya ialah Bondon. Sampai saat ini, perkampungan ini disebut Simpang Bondon. Di era tahun 1998, Pak Bondon mengalami musibah ditabrak mobil yang menyebabkan patah kaki dan juga tangannya. Sebagai seorang kepala keluarga, tentunya dirinya bertanggung jawab menafkahi anak dan bininya. Dalam keputusasaannya, dirinya nyoba untuk mulai kehidupan baru dengan membuka warung kopi di persimpangan Sumpal kala itu. Simpang Sumpal ini kala itu banyak dilewati pekerja tambang dan pekerja penebang kayu balok. Sebelum datangnya Pak Bondon di lokasi ini, wilayah ini disebut Simpang Sumpal. Penyebutan nama Simpang Bondon bermula dari para langganan warung kopi beliau agar mudah menandai lokasi yang dimaksud ke. Awal kedatangan beliau di lokasi ini dengan numpang truk pengangkut kayu balok. Sampai pada akhirnya beliau nekat untuk membuat pondok di dalam hutan dengan membuka usaha warung kopi.